Shalom, kami di sini akan menjelaskan bagaimana sistem perekonomian di Indonesia. Perkenalkan, saya Oliva Simerlin Burain. Perkenalkan, nama saya Jessica Herlina Pamesa dan saya atas nama Meriana Sawaradi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Sistem perekonomian pasar atau liberalis atau kapitalis. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang diberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak diatur negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-ciri: menerapkan sistem persaingan bebas. 2. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumen. 3. Peranan pemerintah dibatasi. 4. Peranan modal sangat penting. Kelebihan: setiap individu bebas memilih alat produksi sendiri. 2. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. 3. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. 4. Kualitas barang lebih terjamin. Kekurangan: 1. Sulit terjadi peraturan pendapatan. 2. Rentan terhadap krisis ekonomi. 3. Menimbulkan monopoli. 4. Adanya eksploitasi. Untuk sistem perekonomian perencanaan atau etatisme atau sosialis. Sistem ekonomi etatisme atau sosialis merupakan sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya terjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomian ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx. Dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Ada negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Ada ciri-ciri perencanaan etatisme atau sosialis. Yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai oleh negara. Yang ketiga, semua masyarakat adalah karyawan bagi negara. Dan yang terakhir, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Ada juga kelebihan perencanaan etatisme dan sosialis. Yang pertama, pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Yang kedua, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan lebih cepat. Dan yang terakhir, pemerintah bebas menentukan produksi seperti kebutuhan masyarakat. Ada juga kekurangan. Yang pertama, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Dan yang ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta atau masyarakat masih diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sistem perekonomian Indonesia, setiap negara menganut sistem ekonomi berbeda-beda
terutama Indonesia dan Amerika Serikat. Dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awal Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun, sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandas ekonomi kerakyatan. Sistem ini yang berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang. Nah, sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem ekonomi nasional yang merupakan perwujudan dari falsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasas kekeluargaan dan kegotong royongan dari oleh dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun penguasa aktif dalam usaha